Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Angelia, NIM J1B019010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir proses pembuatan briket daya dalam bidang pertanian, yaitu tentang biobriket tempurung kelapa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian briket. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti batok kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu, serbuk gergaji, bongkol jagung, daun, dan lain sebagainya. Pembuatan briket dilakukan dengan proses penekanan atau pemadatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kalor persatuan luas dari suatu biomasa yang akan digunakan sebagai energi alternatif, sehingga dengan ukuran biomasa yang relatif kecil akan dihasilkan energi yang besar. Selain itu, bentuk biomasa menjadi lebih seragam sehingga akan lebih mudah dalam proses penyimpanan dan pendistribusian. Yang kedua yaitu pemanfaatan briket. Jadi, pemanfaatan briket yaitu sebagai bahan bakar padat yang digunakan pada industri, home industry, rumah makan, bahkan dalam rumah tangga dan lainnya. Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak, briket memiliki kelebihan yaitu dalam penggunaannya. Briket lebih hemat dan lebih ekonomis. Selain itu juga briket aman dan ramah lingkungan. Briket dapat digunakan sebagai bahan bakar sumber energi alternatif karena pemanfaatan limbah sumber daya alam dalam pembuatannya dan sangat ramah lingkungan. Selanjutnya kita ke tahap proses pembuatan briket. Pertama, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan proses pembuatan briket ialah batok kelapa, tepung kanji sebagai perekat, air, pipa sebagai pencetak, panci, sendok sebagai pengaduk, baskom, penyaring, dan kompor. Langkah-langkah proses pembuatan briket yaitu ada pun langkah-langkah dalam proses pembuatan briket. Briket ialah yang pertama batok kelapa atau tempurung kelapa dibakar terlebih dahulu. Yang kedua batok kelapa yang sudah dibakar atau yang biasa kita sebut dengan sebagai arang ditumbuk sampai halus. Yang ketiga, arang yang sudah ditumbuk kemudian diayak. Yang keempat, arang yang sudah diayak dicampur dengan perekat sehingga merata. Yang kelima, campuran tadi dibentuk dengan alat pencetak yang digunakan yaitu berupa pipa. Yang keenam, keringkan briket hingga 7 hari. Yang ketujuh yaitu briket yang sudah kering sudah siap diaplikasikan atau briket yang sudah siap dibakar. Karena briket yang saya buat yaitu kegagalan briket yaitu karena terlalu banyak tepung kanji atau perekat dan sedikitnya batok kelapa, sehingga menjadi encer dan mengakibatkan kegagalan dalam proses pembuatan briket, sehingga briketnya tidak kering walau bahkan sudah 7 hari pengeringan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.